2 kemarin itu ruh semangat pertama dari adanya 212 itu bagi orang-orang yang mengikutinya itu sudah luntur. Jadi reuni 212 ini, re itu kan kembali, uni menyatu, itu sudah tidak bisa lagi disebut reuni 212, tetapi sekarang ini nampak bahwa ini adalah upaya penunjukan para khilafah, para pengusung khilafah untuk menunjukkan diri bahwa mereka masih eksis. HTI yang telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukkan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Jadi lebih acara kemarin adalah acara HTI dibanding acara 212 yang representasi dari berbagai macam elemen di masa lalu itu. Jadi ini penegasan terhadap negara bahwa kami masih ada loh, walaupun HTI telah dibubarkan atau para pengusung khilafah lain, pengusung khilafah yang lain selain HTI yang ingin menegakkan agama Islam versi mereka di dalam formalitas sebagai negara, ini masih eksis. Dan ini negara harus hati-hati, negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada dan ex-HTI itu masih ada. Kenapa? Karena HTI itu waktu dibubarkan kan relatif masih muda, Mas Rifki. Jadi orang-orang yang masih muda-muda itu di bawah 50 tahun. Jadi hari ini pun para khilafah itu tanpa adanya HTI secara organisatoris, tetapi mereka masih ada. Bisa dilihat dari bendera-bendera yang banyak berkibar di acara 212 itu adalah bendera-bendera HTI. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang warna hitam dan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Jadi acara 212 kemarin bukan merepresentasi kekuatan Rizik Syihab sebagai FPI, tetapi lebih terhadap kekuatan khilafah, kekuatan dari HTI yang menyusup di acara itu untuk mempertegas kepada semua orang bahwa kami masih ada. Nah, yang kedua adalah dari kekuatan politik praktis PKS. Kekuatan politik praktis PKS yang kalah dalam pilkada di Jakarta, juga di Jawa Barat. Di situ masuk mereka di dalam acara reuni 212 itu, dan kemungkinan besar Jakarta yang masih ada kemungkinan 1 putaran atau 2 putaran, ini isu agama akan dikapitalisasi kembali untuk menumbuhkan semangat kepada pendukung PKS agar bagaimana pilkada DKI Jakarta bisa 2 putaran. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil, adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden. Tetapi sebelahnya ini adalah orang-orang PKS yang dalam ideologi mereka ini masih ada keinginan untuk memformalkan ajaran-ajaran Islam versi mereka ya. Jadi dalam versi orang-orang radikal adalah bahwa negara itu harus satu, formalitas Islamnya nampak. Jadi undang-undang itu harus undang-undang Islam. Al-Quran dan Al-Hadis harus dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Ini versi mereka gitu kan ya? Ya, betul. Dan bagi kita warga Nahdlatul Ulama, Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas adalah dasar kita beragama, sedangkan negara adalah sebuah media. Ad-daulatu laysat ghayatan.
negara itu bukanlah tujuan. Ad-daulatu wasilah, negara adalah wasilah. Ketika tujuan-tujuan kita bernegara itu telah dapat diraih oleh bentuk negara apapun, maka negara itu sudah syar'i. Maka bagi kita di dalam kalangan Nahdlatul Ulama, Indonesia daulatun syar'iyatun. Indonesia adalah negara yang sudah syar'i. Adapun hal-hal yang belum diatur secara formal di dalam negara, dari aturan-aturan yang ada di dalam syariah, itu bisa diatur secara kesepakatan di dalamnya. Tetapi bagi mereka pengusung khilafah, secara formal, negara ini harus ada Islamnya. Jadi negaranya harus ada negara Islam Indonesia misalnya, atau negara khilafah Indonesia, atau seperti FPI negara Indonesia bersyariah. Jadi kata-kata itu penting buat mereka, sementara bagi kita substansi lebih penting daripada formalitas itu sendiri. Jadi sekarang negara Indonesia yang telah kita perdekakan dari bangsa Indonesia sendiri tahun 45 sebagai negara yang bersatu berdaulat, yang ingin menegakkan keadilan dan kemakmuran di dalamnya, sampai saat ini sudah menjalankan fungsinya sebagai negara. Jadi tidak ada alasan bagi kita warga Nahdlatul Ulama untuk mengutak-atik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena ini sudah syar'iyatun. Negara Indonesia sudah syar'i. Dan ini yang saya lihat dari reuni 212 itu, yang ingin kembali menegaskan kepada kita bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara, bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengganggu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengacak-ngacak negara kita atas nama Islam. Islam agama kita. Kita harus mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah takwa, dan meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian negara, di mana negara itu tujuan utamanya adalah limasalihid dunya waddin, untuk kemaslahatan keduniaan dan kemaslahatan agama. Ini dua tujuan utama bernegara ini sudah dilaksanakan oleh NKRI. Maka apalagi urusan mereka ingin mengutak-ngatik NKRI demi tujuan-tujuan madhabi. Jadi kita sebut saja tujuan-tujuan madhabi. Kenapa? Karena pengertian bahwa negara harus berbentuk syariah dengan nama syariah itu adalah sebuah tafsir keagamaan, bukan ajaran keagamaan. Kalau mereka memahami sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, apakah Nabi Muhammad itu menamai Madinah sebagai ad-daulah asy-syar'iyyah al-madaniyah? Tidak. Tetapi negara itu dibiarkan berbentuk di dalam bagaimana bentuk negara yang dikenal pada saat itu. Kemudian syariatnya dijalankan oleh bangsa itu yang ada di dalam negara, tanpa harus formal bahwa ini bentuknya adalah bentuk negara Islam. Itu yang pertama, tentang bahwa reuni 212 kemarin adalah reuninya para khilafah, orang-orang yang pengasong khilafah yang ingin mengganti Pancasila.